Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Video Erlangga Channel yang senantiasa menemani Anda semua dalam belajar geografi. Kali ini kita akan belajar geografi on the road. Untuk itu saksikan terus videonya sampai habis. Do not skip this video and don't forget to press the button to subscribe, like, and share. Selamat pelajaran Anda semua and have fun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mr. Video Erlangga Channel Anda semua, channel yang senantiasa menemani Anda semua dalam belajar geografi. Masih di materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sudah memasuki part 7. Ya, sepertinya Bapak bilang sebelumnya di part sebelumnya, yaitu tentang materi dinamika litosfer memang banyak ya. Sampai 7 part sekarang. Dan mudah-mudahan ini adalah part akhirnya. Bapak rasa ini adalah part akhirnya ya. Di sebelumnya, di part 6 kita sudah membahas tentang pedosfer, yakni tentang komponen tanah, faktor pembentuk tanah, kemudian struktur lapisan tanah, dan jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Kali ini, di part ini kita akan lanjutkan tentang lahan kritis dan potensial, serta upaya penanggulangan lahan kritis di bumi ini ya, bagaimana cara menanggulangi lahan yang sudah kritis gitu ya. Kita lihat saja apa itu lahan kritis Anda semua. Di lahan kritis itu merupakan lahan yang tidak produktif lagi, produktivitasnya sudah berkurang gitu ya. Jadi kalaupun dikelola, produktivitasnya akan sangat rendah dan tidak sebanding dengan biaya produksi dan pengolahan. Contohnya yang lahan yang ini ya, kita misalkan saja dulu, misalkan kalau ditanam padi itu pendapatannya satu kali panen itu misalkan 100 kilo. Tapi kalau sudah menjadi lahan kritis seperti ini, kalaupun kita kelola itu dengan biaya yang sama dengan yang sebelumnya, tapi hasilnya mungkin paling banyak 10 atau 20 kilo. Jadi tidak sebanding biaya produksinya dengan hasilnya produksinya gitu ya. Nah, itulah lahan kritis. Ciri-cirinya Anda semua yaitu tandus seperti ini. Inilah sudah tandus, gundul, dan miskin unsur hara. Jadi tumbuhan, tanaman-tanaman itu yang diambil dari tanahnya itu adalah unsur haranya. Kalau ini sudah miskin ya apalagi yang mau hidup di sana. Dan tidak subur. Kalaupun ditanam ya tidak subur. Kalaupun kita mengharapkan buahnya tidak terlalu banyak. Begitulah bentuk dari lahan kritis. Dari namanya mungkin kita sudah paham kritis. Berarti ini sudah sedikit lagi menjelang mati, tidak berfungsi lagi gitu ya, sebagai sesuatu atau tanah gitu. Oke, kemudian kita lihat apa itu lahan potensial gitu ya. Lahan potensial adalah lahan yang belum dimanfaatkan tapi punya nilai ekonomis yang tinggi. Jika dikelola ya secara tepat, maka akan menghasilkan produk yang sangat tinggi. Lahan potensial memiliki tingkat kesuburan yang tinggi Nanda Bapak. Jadi seperti yang ada di gambar ini, terlihat menghijau semua. Subur padi mereka, tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan lain seperti kelapa dan semuanya bisa hidup di sini. Pisang ada juga di sini. Dan tidak hanya untuk pertanian ya. Lahan potensial ini bisa dimanfaatkan seperti salah satu contohnya untuk wisata alam. Sekarang orang kan banyak lebih mengalihkan fungsinya itu ke fungsi wisata. Jadi ada nilai ekonomis lain gitu ya. Jadi banyak nilai ekonomisnya gitu ya, yang bisa mendatangkan rupiah gitu ya Nanda Bapak. Itu lahan potensial ya, seperti yang ada di gambar ini ya. Ini tidak hanya bisa dijadikan lahan pertanian, tapi bisa juga dijadikan objek wisata alam seperti ini ya, karena suhunya di sini, udaranya ya, bukan suhu, udaranya sangat segar karena tumbuh-tumbuhannya menghijau semua. Wow, seperti inilah kampung Bapak. Oke, kemudian kita lihat apa saja faktor yang menyebabkan lahan itu menjadi kritis ya. Ada 2 di sini Anda semua, faktor alami, kemudian ada faktor manusia kita ya. Kita akan lihat satu-satu di sini. Yang pertama faktor alami dulu. Pertama yaitu kemarau panjang ya, yang menyebabkan kekeringan sehingga tidak ada lapisan air tanah. Jadi seperti yang ada di samping ini,
Ini merupakan bentuk dari pengaruh dari kemarau panjang. Di Indonesia Anda semua, di Indonesia ini kita punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kita tidak ada musim panas ya. Jadi perbedaan musim kemarau dan musim panas itu, kalau musim panas itu tidak pernah turun hujan selama musim panasnya. Kalau musim kemarau selama musim panasnya masih terdapat turun hujan. Tapi kalau lama berarti namanya kemarau panjang. Kemudian genangan air secara terus-menerus seperti daerah pantai atau rawa ini juga akan menghilangkan unsur haranya. Di tanah ini akan tinggi tingkat keasamannya, sehingga tidak banyak tumbuhan yang bisa hidup di sana. Gitu ya. Kemudian ada terjadi yang ketiga adalah erosi tanah dan mass wasting ya, yang biasanya terjadi di daerah lereng terjal pegunungan perbukitan yang berstruktur tanah yang labil. Ya, seperti kalau mass wasting ya seperti sweet crab, ya kalau erosi tanah ya dari air hujan yang langsung menyentuh tanah kemudian mengalami pengikisan sehingga tanah humusnya ya lapisan horizon humusnya itu terbawa gitu ya, sehingga yang tinggal nanti mungkin lapisan subsoilnya gitu ya, sehingga inilah yang menyebabkan secara alami. Kalau dilihat-lihat secara alami ini tidak terlalu banyak ya Anda semua ya. Kalau faktor manusia ini yang paling banyak untuk merusak alam ini, kita sebagai manusia. Kata-kata orang, kita ini tidak sebesar gajah badannya, ya. Dan tidak pula selihai kera yang bisa melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Tetapi meskipun tidak sebesar gajah dan tidak selihai kera, kita lebih banyak merusak daripada gajah dan kera pun sekalipun ya. Gajah sebesar itu badannya, tidak mungkin Bapak rasa tidak banyak merusak alam ini, tapi ke manusia tidak sebesar itu, tapi kerusakan yang ditimbulkannya sangat banyak. Yang pertama adalah kebakaran hutan seperti ini Anda semua kita lihat ini tingkat tanah lapisan humusnya ini sudah hilang ini ya, sehingga menyebabkan unsur haranya itu habis ya. Hampir tidak ada mungkin lagi kalau seperti ini Anda semua ya, butuh waktu yang lama lagi sampai baru bisa tanah itu memiliki unsur hara atau humusnya dari pelapukan organik baru bisa ditanami lagi. Jadi ini faktor kebakaran hutan ini ya sangat merusak tanah. Kemudian yang kedua adalah pertambangan. Ya, penambangan bahan galian yang merusak lapisan tanah seperti batu bara dan lain-lain sebagainya yang berorientasi pada penambangan seperti ini Anda semua ini sangat merusak tanah ya. Manusia juga baru ya. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran oleh polutan seperti pestisida dan limbah rumah tangga atau industri. Ini merusak tanah ya. Sementara kita manusia ini berasal dari tanah dan kita rusak. Dan kebanyakan manusia yang merusak gitu ya, alam ini. Ya. Kronologisnya kita berasal dari tanah ya Anda semua ya, karena setiap yang tumbuh itu dan yang kita makan itu kan tumbuh dari tanah. Contohnya beras atau padi itu tumbuh dari tanah. Kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, ini yang kita makan. Kemudian inilah yang nanti diproses di tubuh kita menjadikan sperma ataupun setelur bagi perempuan, laki-laki mungkin sperma. Nanti inilah yang bercampur. Disitulah kronologisnya manusia berasal dari tanah secara harfiahnya gitu ya. Ya, kalau kita bisa lihat ya, kulit-kulit kita pun hampir sama lah dengan warna-warna tanah. Tuh Pak, orang-orang Jepang, orang-orang Korea itu putih-putih ya, berarti dia mungkin hampir diciptakan dari tanah kapur mungkin ya, tanahnya bentuk putih gitu ya. Kalau kita nih ya mungkin tanah-tanah vulkanik ya, tanah-tanah aluvial gitu ya, kulit-kulitnya gitu ya. Oke, Bapak semua, kita lanjutkan apa saja upaya penanggulangan lahan kritis ini ya. Ada 3 metode Anda semua, ada metode vegetasi, kemudian ada metode mekanik, kemudian ada metode kimia. Masing-masing ini kita akan lihat ya. Ini secara metodenya. Kemudian tak kalah pentingnya dalam upaya penanggulangan lahan kritis ini memang faktor pemerintah dan masyarakatnya ini harus terjun ya, harus memfasilitasi ya untuk
bagaimana supaya tanah ini bisa terjaga dengan baik. Ya. Seperti yang baru-baru ini Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo datang ke Batam, lebih tepatnya akhir-akhir tahun kemarin ya. Beliau datang ke Batam untuk meresmikan lahan yang biasanya tidak digunakan itu dikonservasi menjadi hutan mangrove di sana. Ya, ini adalah kegiatan yang baik ya untuk menjaga alam ini, untuk menjaga tanah terutamanya. Dulu di sini kita akan bilang ya, akan kita bahas gitu misalnya mangrove ini Anda semua ini banyak manfaatnya. Di samping tempat hidup beberapa biota laut, juga ini tempat sebagai bentengan ya, benteng untuk abrasi air laut ya. Karena kalau untuk di daerah pantai, itu yang merusak tanah itu biasanya secara faktor alaminya adalah abrasi air laut, pengikisan oleh air laut terhadap tanahnya. Dengan adanya hutan mangrove ini dapat mengurangi ya, karena mangrove ini juga membentengi air laut supaya tidak mengabrasi daratan pantainya gitu ya. Dan beliau datang kemarin dan konservasi, beliau terjun ke lapangan, kebetulan hari waktu itu hujan ya, seperti yang ada di gambar ini. Kalau bisa anak-anak Bapak lihat, beliau turun ke sana dan menanam beberapa mangrove di sana gitu ya. Dan ini dikonservasi hampir ribuan jutaan hektar malah untuk di Indonesia ini ya. Kalau untuk di Batam tak tahu pula berapa, tapi alhamdulillah kegiatan baik ini kita support semuanya, anda semua ya. Jadi kalau ada yang baik itu kita tetap dukung dan kita support gitu. Oke, kita akan lihat dulu metode penanggulangan lahan kritis ini secara vegetasi, mekanik dan kimia ini apa sih beda-bedanya Pak? Jadi kalau vegetasi itu kita menanam ya. Kalau mekanik berarti tanahnya yang diolah gitu ya. Dan nanti bedanya itu semua ya. Jadi kalau vegetasi itu kita menanam. Ada beberapa jenis dari metode vegetasi. Pertama reboisasi. Mungkin untuk istilah ini mungkin sudah banyak Anda semua kenal gitu ya. Reboisasi itu adalah penghijauan kembali atau kita menanam kembali gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah kegiatan penghijauan. Kemudian mereka menanam kembali gitu ya. Reboisasi adalah solusi untuk menghidupkan kembali hutan yang telah rusak. Hutan yang tumbuh kembali dapat bermanfaat bagi lingkungan, melestarikan spesies yang terancam punah, dan memperbarui sumber daya yang berharga. Itu tujuan atau manfaat yang bisa diambil dari reboisasi ini. Kemudian ada namanya strip cropping. Dalam metode bercocok tanam yang melibatkan penanaman lahan yang dipartisi menjadi strip panjang dan sempit yang diselingi dalam sistem rotasi tanaman gitu ya. Jadi strip cropping itu penanaman berlajur lurus seperti ini. Ini namanya strip cropping ya. Nah, semua. Dan tadi sudah disinggung juga di strip cropping adalah penanaman secara bergilir atau crop rotation gitu ya. Ini gunanya untuk menjaga unsur hara tanaman gitu ya. Jadi dengan menanam tumbuhan yang itu saja secara terus-menerus ini dapat mengurangi unsur haranya. Tapi dengan metode berganti-ganti, jadi mungkin di sini kacang, di sini bawang prei, kemudian di sini kalau sudah panen nanti diganti lagi, misalkan apakah jagung, habis jagung nanti diganti lagi mungkin dengan kacang. Jadi diganti-ganti setiap sudah panen itu diganti. Itu namanya metode crop rotation atau penanaman yang secara bergilir gitu ya. Tanaman secara bergilir di satu lahan gitu. Ya, itu semua untuk menjaga unsur haranya gitu ya. Jadi menanggulangi lahan kritis di metode vegetasi ini kita dengan cara menanam gitu. Kemudian ada buffering. Tumbuhan penutup tanah. Ini buffering tanah, bukan buffering sinyal ya. Kalau sinyal lagi buffering itu dia muter-muter lagi loading itu namanya ya. Itu
Menanam lahan dengan tumbuhan keras seperti pinus, jati, dan cemara. Fungsinya untuk menghambat penghancuran tanah permukaan oleh air hujan, memperlambat erosi dan memperkaya bahan organik tanah. Seperti yang ini Anda semua. Jadi ditanam di daerah lereng seperti ini supaya kalau hujan turun itu tidak langsung menyentuh tanah sehingga menyebabkan erosi. Jadi kalau di tanah tumbuhan seperti ini, jadi hujan itu jatuh, dia pasti akan menyentuh daun-daun dari tumbuhan sehingga tidak langsung menuju tanah dan tidak menyebabkan erosi air hujan gitu ya. Nah, itulah tujuan dari buffering. Kalau di Batam sendiri sudah banyak, apa lihat nih, hampir di setiap jalan baru yang baru dibuka gitu, nanti kalau jalannya sudah siap itu dibuatkan bufferingnya ya. Tanaman-tanaman yang menjalar biasanya itu ditanam di sana supaya untuk mengantisipasi tidak terjadinya erosi air hujan terhadap daerah-daerah seperti yang ada di bahu jalan seperti ini, Anda semua ya. Di Batam Anda Bapak bisa lihat lah itu. Banyak kok yang sudah ditanami atau di metode buffering gitu ya, untuk metode vegetasinya. Kemudian ada namanya windbreak, ada penanaman untuk menahan angin gitu ya, seperti ini. Jadi kalau ini windbreak ini yang ini ya. Jadi kalau ada angin itu dia dapat menahan angin dulu supaya tidak merusak tanaman-tanaman ini dan tidak merusak tanah gitu ya. Nah, itu tujuan dari windbreak ini Anda semua. Kemudian terakhir itu adalah contour farming atau penanaman berdasarkan jalur konturnya atau garis konturnya seperti ini Anda semua. Kenapa ini tidak ditanam lurus saja ke bawah? Kalau lurus, kalau turun hujan itu langsung aja airnya ke bawah. Jadi tujuan ditanam seperti ini, seperti contour farming ini supaya kalau turun hujan, tumbuh-tumbuhan ini dapat menahan air dulu sehingga tidak mengerosi tanahnya. Nah, seperti itulah bentuk dari contour farming Anda semua dan tujuannya gitu ya. Nah, itulah metode vegetasi untuk menanggulangi lahan kritis. Kemudian kita akan lihat metode mekanik. Kalau mekanik Anda semua bedanya dengan vegetasi tadi seperti yang sudah Bapak bilang dari awal. Kalau metode vegetasi itu kita menanam. Kalau metode mekanik berarti tanahnya yang diolah. Dibentuk tuh tanahnya gitu ya. Pertama kita akan lihat dulu. Guludan, nah ya, seperti ini guludan tanah namanya. Seperti tanahnya ini yang kita olah dulu. Tujuannya supaya apa? Supaya jangan kalau mau turun hujan tidak semua tanah ini tergenang oleh air. Karena kalau tergenang terus sama air ini dapat menghilangkan unsur haranya, gitu ya. Dibuat seperti peta-peta seperti ini supaya jangan hilang unsur haranya semua kalau seandainya turun hujan, gitu. Kemudian cek dam. Nah, semua ini biasanya dibuat orang di daerah-daerah lereng supaya apa? Supaya kalau turun hujan atau terjadinya hujan itu tidak langsung mengerosi permukaan tanahnya gitu ya. Tidak terjadi erosi ablasi oleh air hujan gitu ya. Jadi sehingga dibuatlah cek dam seperti ini supaya tanahnya itu berkurang untuk terjadinya erosi tanah gitu ya. Biasanya itu dibuat dalam bendungan kecil dengan konstruksi sederhana, urungan tanah atau batu. Biasanya batu-batu yang dikarungi. Kalau ini sudah agak bagus Anda semua. Biasanya batu-batu yang dikarungi dibuat pada alur jurang atau sungai-sungai kecil supaya jangan mengikis tanah ya. Tidak mengerosi ablasi namanya kalau itu. Kemudian yang terakhir adalah mungkin Anda semua ini seperti ikon di gambarnya juga tadi dalam pembuatan teras-teras atau sengkedan kalau bahasa Jawa-nya ya, atau bahasa kitanya sengkedan. Kalau bahasa luarnya itu adalah terasering, ya. Teras-teras gitu ya. Di tanahnya itu dibuat teras-teras seperti ini. Tujuannya supaya kalau terjadi hujan atau air yang ada di atas ini tidak mengerosi setiap menit. Coba kalau Anda bayangkan kalau tanah ini tidak ada teras-teras seperti ini ya, turun hujan langsung dihanyutkan unsur-unsur tanahnya itu dierosi oleh air hujan langsung turun ke bawah. Ya. Tapi kalau dibuat seperti ini, ya, dia akan menampung setiap teras-terasnya ini akan menahan laju erosi terhadap tanah. Itulah dari metode mekanik Anda semua. Sebenarnya seperti ini kan cantik juga ya. Ini tidak hanya bernilai ekonomis untuk pertanian, untuk wisata juga ya.
Sayangnya ini kayaknya bukan di negeri kita ya. Kayaknya ya, bukan di negeri kita Anda semua. Tapi ada seperti ini dibuat orang Indonesia. Oke, kemudian terakhir adalah metode kimia. Ya, ini dengan lebih kepada pemupukan. Ya, material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Jadi menjaga kualitas tanahnya supaya jangan unsur haranya habis, jadi pakailah metode kimia, apakah dengan memakai pemupukan atau pemusaan ya, pemusaan tanah gitu ya, pemupukan organik atau anorganik ya, untuk buah, untuk daun, supaya unsur hara tanahnya itu terjaga dengan baik gitu Anda semua. Dan untuk materi dinamika litosfer, finally akhirnya selesai juga sampai di sini Anda semua. Jika ada pertanyaan bisa Anda tuliskan di kolom komentar di video YouTube ini, dan atau nanti ditanyakan langsung ke Bapak di saat kita PTM ataupun belajar secara daring di kelas nantinya. Thank you so much for your watching Anda semua. See you again di part berikutnya, yaitu tentang materi atmosfer. Kita akan membahas tentang apa itu udara, apa saja lapis-lapis atmosfer di bumi ini. Kemudian habis itu kita akan lanjutkan dengan hidrosfer dan selesailah untuk materi di kelas 10 ini. Nanti baru kita akan lanjutkan materi untuk anak-anak Bapak yang di kelas 11 dan kelas 12. Oke, Anda semua, mungkin untuk materi dinamika litosfer sampai di sini lebih terkurang, Bapak mohon maaf ya, kalau ya namanya juga manusia itu pasti ada kurang dan lebihnya. Ya, yang sempurna itu adalah Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Anda semua, masih tetap di Mr. Video Erlangga Channel. Akhir kalam, Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saksikan terus video-video berikutnya di Mr. Video Erlangga Channel. Share video ini apabila bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia dan Anda semua adalah bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.